Ahyakum bitahiyatil Islam bitahiyatil mubarakah bitahiyatil ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai karena Allah dan seluruh pengurus DKM Al-Hidayah, Pak Ketua DKM, Pak Sekretaris dan Bendahara, dan semua yang menjadi bagian fasilitator dalam dakwah ini. Semoga kita semua yang berada di masjid ini pula dan keluarga kita mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di bulan yang penuh rahmat ini pula kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan keistiqomahan kita selalu dalam hidayahnya, dalam ketaatan kepadanya, dan pula dalam karunia limpahan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah kumpulkan kita kelak bersama keluarga kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ada waktu di Ramadan ini waktu khusus, yaitu waktu nuzul Quran. Nuzul Quran itu para ulama bersepakat terjadi di bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di malamnya bulan Ramadan. Lebih khusus lagi di malam-malam ganjil bulan Ramadan. Dan lebih khusus lagi adalah ada yang menyampaikan 17 Ramadan, ada pula yang menyampaikan di tanggal 27 Ramadan, yang lebih khususnya yaitu di 27 Ramadan. Makanya di sanalah turun disebut dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kenapa mulia malamnya, Pak, Bu? Karena turun Al-Qur'an, itu aja. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an itu di malam kemuliaan. Nah, malam kemuliaan itu bernilai pahala senilai dengan 1000 bulan fi alfi syahr, yaitu senilai dengan 1000 bulan. Kalau kita kalkulasikan 83 tahun lama apa nilainya. Betapa beruntungnya seseorang mendapatkan Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu tentunya harus kita usahakan dengan amaliyah kita. Dan lebih khusus di Ramadan ini berjuang untuk membaca Quran, khatamkan Quran, berjuang untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah, bersungguh-sungguh dalam majelis-majelis ilmu dan mengamalkan ilmu, dan bersungguh-sungguh pula dalam berbuatkan kebaikan, di antaranya sedekah. Maka Rasulullah ajwadun nas, ketika Ramadan manusia yang paling dermawan adalah Rasulullah SAW. Paling dermawan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang banyak uangnya, nah kesempatan Ramadan ini untuk latihan sedermawan mungkin, memberi itu di bulan Ramadan latihannya. Nanti terbiasa bulan-bulan berikutnya. Karena Rasulullah mencontohkan seperti itu. Disebutlah ajwadun nas, manusia yang paling dermawan di Ramadan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, itu yang ingin saya sampaikan prolog. Begitu luarnya biasanya Ramadan yang harus kita raih kemuliaan-kemuliaannya. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Quran. Pernah saya sampaikan juga, Bapak dan Ibu, tentang definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah. Kalamullah maknanya adalah perkataan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah al-munazzalu, turun. Makanya disebut nuzul Quran nanti namanya. Turun dari Lahul Mahfud. Kalau kita baca fi lauhim mahfud,
Itu surat Al-Buruj. Itu tempatnya Al-Quran, kemudian diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril ke langit dunia. Nah, itulah disebut dengan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Jadi secara sambilan Pak, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, turunnya dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Itu secara sempurna. Yang kita hafalkan tuh 30 juz. Ya. Ada yang hafal, ada yang berusaha terus menghafal. Itu turunnya di malam Ramadan, di malam Lailatul Qadar, dan disebut pula oleh Allah di malam penuh keberkahan. Nah, kalau sudah malam penuh keberkahan itu fi lailatin mubarakah, maka kita carilah malam itu. Itulah keberkahan untuk hidup kita. Ya, yang nilainya begitu luasnya. Nah, ini Pak, Bu. Diturunkan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada proses dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia dulu, tadrijian, bertahap. Enggak langsung kepada Rasul 30 juz, tetapi bertahap dulu sampai ke langit dunia. Dari langit dunia barulah bertahap turun kepada dada diri Rasulullah SAW sebanyak 22 tahun 2 bulan 22 hari, yang kita kenal kurang lebih 23 tahun. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi disinilah maknanya mengapa Ramadan ini sangat penting bagi kita, urgensinya. Dan kemudian disampaikan kepada penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad SAW wasitatul Jibril, dengan perantara malaikat Jibril. Dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Dan para ulama menyimpulkannya yang terakhir, al-muta'abbadu bitilawatihi, menjadi ibadah dengan membacanya. Jadi kalau memang berdialog langsung dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, caranya mudah, baca Quran. Walaupun tidak mengerti tetap dapat pahala, tetap bernilai ibadah. Karena ketika seseorang membaca Al-Quran, maka itu kenikmatan baginya, karena dia langsung berdialog dengan sang pemilik alam semesta ini. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah yang apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maka kita tinggal berdiskusi saja, berkomunikasi dengan membaca kalamnya. Maka disebut kalamullah, kalam Allah. Gitu. Bukan komunikasi seperti Nabi Musa langsung, tetapi ada hubungan hati. Kita lagi taat. Jadi baca Quran, mengapa harus makhrajul huruf? Mengapa harus sifatul huruf? Mengapa hukum tajwid itu Pak, Bu? Karena apa? Kata Imam Jazari, hatmun lazim man lam yujawidul Quran athimun. Membaca Al-Quran secara tajwid itu perkara yang wajib, gitu kata Imam Jazari. Imam Jazari seorang ulama ahlul qiraat yang menulis buku An-Nasr fi Qiraatil Ashr. Itu lengkap banget, tidak ada sebanding ilmu Al-Quran yang ada di dalam terakhir tulisan oleh Imam Jazari ini. Beliau ulama tahun 700-an Hijriyah, dan beliau menyampaikan bahwa betapa pentingnya kita membaca Quran secara tajwid, karena itu wajib. Barang siapa yang tidak membaca Quran secara tajwid, maka dia berdosa, athimun. Maka kesempatan yang Allah berikan kepada kita di dunia ini untuk belajar Al-Quran, disebut hamba Allah yang terbaik. Di antaranya mereka yang senantiasa membaca Quran, belajar Quran, dan mengajarkan Quran. Ini kita sampai sini tentang Al-Quran, definisi Al-Quran. Berikutnya adalah, nah, inilah disebut mengapa Al-Quran disebut bulan Ramadan bulannya Al-Quran. Jadi mungkin ada bapak-bapak tadarus ya, ibu-ibu juga tadarus. Itu menunjukkan memang suasananya beda dengan bulan-bulan yang lain. Saya pernah menyampaikan di sini, mungkin kalau bulan-bulan biasa kita bisa khotam sebulan sekali, sebulan 2 kali. Tetapi kalau Ramadan
meningkatnya itu luar biasa. Atau mungkinnya Ramadan pada bulan-bulan yang lain tidak pernah khotam, tapi Ramadan khotam, itu Masya Allah luar biasa. Karena keberkahan Ramadan, keberkahan waktunya. Kan berkah itu diantaranya apa Pak, Bu? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dalam diri kita untuk taat kepada Allah. Itu berkah seperti itu. Kita baca Quran, berkah waktu kita. Kita berbakti kepada kedua orang tua, berkah waktu kita. Anak menjadi anak yang solih solihah. Kita berbuat baik kepada masyarakat, kepada umat, mengurus umat, itu berkah dalam waktu kita, energi pikiran kita untuk umat. Begitu juga kita melayani jamaah masjid seperti Al-Hidayah ini adalah keberkahan untuk hidup kita. Jadi bertambah kebaikan itulah menunjukkan hidup kita menjadi berkah yang mengantarkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kata Allah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Ramadan, kata-kata Ramadan. Ramadan ini arti dasarnya berasal dari kata Ramadan, membakar artinya. Ditambah alif dan nun, berarti sangat membakar. Apa yang dibakar? Dosa-dosa kita. Inilah makna Ramadan aslinya. Ketika kita melaksanakan ibadah apapun karena Allah di bulan Ramadan ini, maka begitu luar biasanya. Kalau api itu kan Pak, cepat prosesnya itu. Nah, begitulah Ramadan ini, bulan yang beda dari bulan-bulan yang lainnya, akan membakar dosa dan kesalahan kita. Kita banyak dosa atau tidak ada dosa? Apa Pak? Banyak dosa. Kita mohon kepada Allah agar setiap Ramadan, waktu-waktu Ramadan yang kita lewati ini, tergugurkan dosa-dosa kita oleh Allah. Baca Quran, tergugur dosa. Sholat tarawih, tergugur dosa. Ibadah saum seharian penuh, lapar, haus, kita tahan semuanya itu, hawa nafsu, untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi wajar nanti pas 30 hari, kalau benar-benar melakukannya, kita benar-benar mengamalkan Idul Fitri. Aid artinya kembali, fitri ke fitrah. Aslinya kita itu ya seperti bayi. Karena kita banyak hawa nafsu, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Nah, Ramadan inilah untuk membakar dosa-dosa kita itu dengan beramal. Di antaranya para ulama menyimpulkan memperbanyak baca Al-Quran. Karena baca Al-Quran itu berkah waktunya, berkah lisannya, zikirnya, dan berkah tempatnya yang kita baca tersebut. Karena Al-Quran kalam Allah kita yang sedang kita baca. Kita lanjutkan. Ini Ramadan, bulan Al-Quran. Jadi disebut Ramadan itu bulan Al-Quran karena memang turunnya di bulan Ramadan. Jadi Ramadan kenapa diturunkan kenapa mulianya Ramadan itu diantaranya karena diturunkannya Al-Quran. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu sangat mulia. Jadi apapun yang berkaitan dengan Al-Quran jadi mulia, bukan orangnya. Tapi Al-Quran itu memang sudah mulia. Sama kita misalnya berteman dengan pandai besi, kita bawa besi. Tetapi kalau kita berteman dengan Al-Quran, menjadi sahabat Al-Quran, karena Al-Quran itu sifatnya mulia, maka kita dekat dengan sesuatu yang mulia dari Sang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulannya jadi mulia, malaikatnya jadi mulia, dan Rasul dan Nabinya penutup, Nabi dan Rasul akhir zaman, Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia. Malamnya juga jadi mulia, fi lailatul qadar, karena Al-Quran yang diturunkan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka kesempatan kita ketika kita sudah biasa membaca Quran, perbanyak baca Quran, khotamkan Al-Quran. Ketika kita belum bisa belajar di bulan Ramadan ini, ketika kita belum lancar-lancarkan di bulan Ramadan ini memperbanyak bacaan Quran kita, dipaksakan diri kita untuk semakin taat kepada Allah.
Kalaulah suatu hari nanti Allah panggil kita, kita ingin menjadi hamba-hamba Allah yang taat dan sedang membaca Quran. Amin. Semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak dan Ibu, malam diturunkan Al-Quran. Ini yang saya sampaikan tadi dalam surat Ad-Dukhan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin." Di ayat yang lain fi lailatil qadar. Di ayat ini fi lailatin mubarakah. Nah, sesungguhnya kami mulai menurunkan pada malam yang diberkahi itu Lailatul Qadar, yaitu Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran, sesungguhnya kamilah memberi peringatan. Disebut Lailatul Qadar, disebut Lailatul Mubarakah. Lailatul Qadar disebut malam kemuliaan, Lailatul Mubarakah disebut malam keberkahan. Ya, waduh, berkah. Kalau Ustadz gimana misalnya mendapatkan keberkahan? Memang harus taat kepada
Umar. Tidak diubri sedikit pun. Karena sibuk dengan beberapa hal. Dari Abu Bakar ke Umar, hanya dikumpulkan di Hafsah saja. Kemudian masuklah di zaman Utsman. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ketika terjadi perbedaan bacaan-bacaan di sebuah banyaknya negara Islam pada saat itu, kota-kota besar Islam pada saat itu, ada mengusulkan, ya Khalifah, kita tulis ajalah agar tidak berbeda-beda ataupun tidak sesuatu menjadi peperangan ataupun kekacauan di masyarakat, karena berbeda-beda bacaannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada saat itu muncullah ide dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan usulan dari para sahabat-sahabat senior, dan Utsman bin Affan memanggil Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu sebagai ketua panitia penulisan Al-Quran. Kita kadang-kadang gini Bapak dan Ibu, memang ini sejarah, kadang-kadang nggak begitu perlu kita memahami. Tetapi bersyukur kita sampai Al-Quran ada di hadapan kita sekarang. Kita nggak hafal, masih bisa lihat. Itu proses sejarah yang dilakukan oleh para sahabat terdahulu sampai ke kita sekarang. Nah, kemudian dipanggillah Zaid bin Sabit. Ada 3 sahabat yang membantu beliau. Pertama, Abdullah bin Zubair. Kedua, Abdurrahman bin Harith. Ketiga, saya lupa lagi ketiga sama namanya ya. Abdullah bin Zubair, Abdurrahman bin Zaid. Oh ini, Abdullah bin Amr bin As. 3. Saya pernah ceritakan di sini kalau salah, Abdullah bin Amr bin As yang seharinya membaca Quran 10 juz setiap 3 hari khotam. Itu Abdullah bin Amr bin As. Bahkan sampai umurnya 90-an, ketika sudah begitu tua rentanya, tetap saja berkomitmen, ini janji saya kepada Rasul untuk mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Itulah Abdullah bin Amr bin As. Dan 3 sahabat ini penulis Al-Quran, membantu Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Kenapa Zaid bin Sabit termasuk bagian ketua panitia? Karena terakhir Rasulullah SAW talaki di bulan Ramadan sebanyak 2 kali setelah sempurnanya Al-Quran, itu adalah bersama Zaid bin Sabit di sampingnya. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sejarahnya seperti itu. Saya ulang ya. Jadi mengapa Zaid bin Sabit dilibatkan? Karena talaki Rasulullah terakhir kali bersama Rasul di hadapan malaikat Jibril, di sampingnya Zaid bin Sabit, dan yang paling pentingnya lagi, berurutanlah pada saat itu di akhir masa ataupun di akhir hidupnya Rasulullah, dimulai dengan surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am dan seterusnya sampai An-Nas. Mengapa tersusun seperti itu? Jawabannya apa? Karena talaki terakhir Rasulullah SAW kepada malaikat Jibril. Itu jawabannya. Jadi tidak ujuk-ujuk ditulis para ulama berurutan seperti itu sekarang, bukan. Karena talaki Rasulullah. Dan itu pada saat itu belum sempurna, baru ditulis saja. Dalam pelepah kurma baru dihafalkan saja oleh Zaid bin Sabit. Nah, ini penting kita memahami sejarah. Jadi kita akhirnya banyak berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, begitu luar biasa. Jadi semakin cinta kepada Al-Quran ini. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah nih. Jadi Zaid bin Sabit penulisan itu. Berikutnya, nah ini contohnya, ya, contoh penulisan ini Rasul Utsmani. Ini ayat Quran yang sekarang. Coba bayangkan Pak Bu, kira-kira kalau kayak gini bisa nggak bacanya? Ini masih jadi nggak ada sakal, nggak ada dapat. Ya, nggak ada sakal tuh, A, I, U-nya nggak ada. Ini aslinya kayak gini nih. Lebih luar biasa lagi nih, saya liatin lagi. Nih. Nah, kelihatan Pak Bu? Yang hitam itu Rasul Utsmani, yang hitam. Yang merah itu tambahan yang ditulis oleh
setelah kita. Penulisan Al-Quran ada dua. Ada yang Timur Tengah, ditulis oleh Abu Amr Ad-Dani, seorang ulama yang wafat 433 Hijriah. Bayangkan 1000 tahun yang lalu. Kita merasakan nikmatnya itu. Kalau Quran Timur Tengah bapak-bapak kan beda-beda tuh, dengan bacaan, dengan huruf sakalnya dan Indonesia. Nah, kalau Indonesia ditulis oleh Abu Daud An-Najah, Abu Daud Ibnu Najah. Jadi dua orang ini para ulama Ahlul Quran yang menulis Rasam Utsmani sampai selesai pada kita sekarang. Nah, ini perhatikan. Idza jaa nasrullahi wal fath. Enggak ada alif, enggak ada sakal i-nya, danya enggak ada ini apa merah. Enggak ada panjang, enggak ada alifnya. Ja tidak ada titik J. Ini dibaca, kalau kita baca aslinya ha atau apa? Kho. Kho kan titiknya di atas, ja titiknya di bawah. Sementara ha nggak ada titik. Kalau dibaca idza ha, idza ja atau idza kho. Pentingnya penghafal Quran pada saat itu, sehingga mereka hafal, ditulislah sakel A I U-nya, panjang pendeknya. Jadi kalau ada bapak dan ibu sekarang lagi ngetren orang muncul di media sosial, kemudian apa sih pentingnya menghafal Quran? Itu sebodoh-bodohnya manusia, sejahil-jahilnya manusia. Kalau sudah ngomong, ngapain nggak menghafal Quran? Nggak ada manfaatnya. Sekarang kan ada Quran, ada digital. Astagfirullahaladzim. Jelas-jelas itu Allah firmankan, inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Mengapa Allah menggunakan kata kami? Kata para ulama Ahlul Quran, Allah menggunakan nahnu, kami, ada melibatkan hambanya, para penghafal Quran. Dahsyat Pak. Kalau paham tafsirnya, itu tafsirnya seperti itu. Mengapa menggunakan nahnu? Karena Allah melibatkan hambanya, para penghafal Quran. Makanya ketika terjadi perang Tabuk, yang dimana perang tersebut banyak terbunuhnya para penghafal Quran, yang menyebabkan Utsman bin Affan menulis Al-Quran di salah satunya itu, mengumpulkan para penghafal Quran yang masih tersisa, ditulislah Al-Quran, diketuai oleh Zaid bin Sabit tadi. Nah, ini contohnya. Kita nggak tahu nih bacaannya, panjang pendeknya apa, a i u nya kan gini, bisa jadi ida, pasalnya 2 harokat, ida, jaa, a nya tidak ada titik, tidak ada hamzah. Ditulislah, dimudahkan idza jaa nasrullah. Paham maknanya, ditambahlah hamzah di sini. Kalau nggak paham kan idza jaa nasrullah. Begitu luar biasanya Al-Quran. Jadi kita merasakan, bersyukurlah sekarang mudah banget Pak Bu, tinggal membaca, tinggal menghafal, ya. Terus menghafallah Bapak dan Ibu. Udah nambahkan hafalannya dari 3 bulan yang lalu? Masya Allah. Semoga tahun depan bisa wisuda 30 juz, amin. Atau minimal juz 30, ya. Seperti itu, sama-sama 30-nya. Nah ini Pak Bu, ini jumlah ayat yang banyak disebut. Selama ini kita tahu jumlah ayatnya mana? 6.666. Nah ini ada dalilnya. Nah, yang nulis itu adalah Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, Syekh Nawawi kan dari Banten. Nah, beliau yang mengenalkan itu mengapa kita sebut 6.600. Wajar perbedaan-perbedaan ini terjadi. 6.205, 6.217, 6.219, dan kita menggunakan yang ini. Dari Kufah, Abdurrahman As-Sulami, Kufah.
kita bacaan kita Hafs an Asim itu Kufah. Imam Asim ngajar di Kufah. Imam Hafs belajar ke Imam Asim di Kufah. Imam Hafs setelah belajar di Kufah menyebar ke negeri-negeri terbesar yang ada di Jazirah Arab pada saat itu. Tersebarlah Hafs an Asim. Jumlahnya 6.232, 6.612, beda-beda. Nah, kita menggunakan ini Hafs an Asim yang terakhir 6.236. Ya. 6.000 berapa? 236. Jadi kalau ditanya lagi, berapa jumlah ayat yang ada dalam Quran? Jawabannya, Bu, 6.236. Riwayat Hafs an Asim, Imam Asim menyebutnya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, ini komposisi ayat. Berikutnya, nah ini jumlah yang berprinsip yang termasuk Wahbah Zuhaili, yang jumlahnya 6.606 ayat. Komposisinya 1.000 ayat tentang perintah, 1.000 ayat tentang larangan, 1.000 ayat tentang janji, 1.000 ayat tentang kisah dan berita, 1.000 ayat tentang halal dan haram, 1.000 ayat tentang ibroh dan perumpamaan, 500 ayat tentang halal dan haram juga, 100 ayat tentang nasih dan mansuh, 66 ayat tentang doa, istighfar dan zikir. Nah, inilah yang ditulis oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsirnya. Ya, ada dalilnya semuanya yang saya tulis. Ini menunjukkan betapa beragamnya ilmu yang diberikan para ulama, tetap pada satu, nilainya membaca, menghafalkan. Dan kita ingin tahapan ini, Pak, Bu. Nah, ini kata 4 sahabat yang dijadikan rujukan dalam Al-Quran. Tadi saya bacakan hadisnya, yaitu pertama Abdullah bin Mas'ud, khudil Quran bi arba'ah min arba'ah. Ambillah Quran dari 4 sahabatku, kata Rasul. Abdullah bin Mas'ud, Salim, Ibnu Huzaifah, Mu'az bin Jabal, dan Ubay bin Ka'ab. Ya, silahkan, kata Rasul, ambil dari sahabat-sahabatnya ini. Nah, ini sejarah penyebaran mushaf. Saya sampaikan di sini. Tadi ada sahabat namanya yang Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Amr bin As, Abdurrahman bin Harith bin Hisam. Ini adalah penulis yang diketuai oleh Zaid bin Sabit. Dan disebarkanlah Al-Quran pada saat itu setelah selesai ke 6 kota, 5 kota. Yang pertama, kota Madinah. Setelah ditulis oleh mereka berempat, yang pertama kota Madinah. Ada 2 di kota Madinah Quran tersebut yang ditulis oleh mereka. Pertama untuk masyarakat Madinah disebut dengan Madinatul Am. Yang kedua Madinatul Khos dimiliki oleh Utsman bin Affan. Jadi makanya Utsman itu punya mushaf sendiri, Pak, karena khalifahnya pada saat itu. Kemudian ke kota Mekah yang kedua. Kemudian ke kota Basrah yang ketiga. Kemudian keempat ke kota Kufah. Dan yang terakhir ke kota Syam. Jadi 5 kota, ya, dengan 6 mushaf yang dibuat pada saat itu. Dikirim kepada guru-gurunya, dengan guru-guru di daerah situ. Nah, ini yang saya sebut barusan. Mushaf Al-Maki, Mushaf As-Syami, Basri, Kufi, Mushaf Madani, Zaid bin Sabit untuk masyarakat Madinah, dan Mushaf Al-Imam Madinah, yaitu Utsman bin Affan yang pegang. Nah, ini kewajiban kita tentang Al-Quran: tadabbur, tahfidz, tilawah, tafsir, tadbik, ta'lim. Nanti kita baca secara khusus. Pernah kita baca tadabbur kan, kita sudah bahas dulu. Tahfidz juga pernah kita bahas juga, sudah. Tahfidz, metode menghafal Qurannya. Tafsir belum, insya Allah nanti. Tilawah, talaki nanti kita bahas juga, insya Allah. Nah, ini 2 syekh yang tadi saya sebutkan juga, penulis Al-Quran dalam Rasul Utsmani. Dan mereka adalah ulama-ulama, menjadi penguat pembaca Al-Quran kita sampai sekarang ini.
Apa hikmahnya? Hikmah nuzul Quran menambah keimanan kita kepada Allah, memahami proses dan hikmah diturunkannya Al-Quran secara bertahap, dan memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah mukjizat, dan meningkatkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Memahami Al-Quran sebagai pedoman hidup dusturunah, dan meningkatkan rasa syukur atas nikmat Al-Quran yang Allah berikan. Jazakumullahu khairan katsiran. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan makna-makna Al-Quran ini kita dapatkan, kita semakin cinta kepada Al-Quran dan bersemangat belajar Quran, bersemangat menghafalkan Quran, bersemangat pula dalam mengkhatamkan Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Quran, belajar dari sekarang, bersungguh-sungguh supaya kita nanti di hadapan Allah, ya Allah, kami dulu di dunia selalu bersama kalammu, kami belajar dan belajar. Jadi tidak ada alasan lagi, tidak ada kata-kata kami belum bisa baca Quran, tidak. Tapi kita berusaha untuk mempelajari Al-Quran yang Allah berikan kepada kita untuk sebagai pedoman hidup kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lupa lihada. Wassalamualaikum jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Habib Sawan yang telah mengkaji mengenai tentang nuzul Quran, ya, turun Al-Quran dan tulisan Al-Quran. Ya, ini sudah sangat lama dibahas mengenai tentang sejarah penulisan Al-Quran. Baru kali ini kita juga sudah baru untuk membahasnya oleh Ustaz, dan itulah sejarah penulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran tidak sembarangan, makanya sekarang muncul juga saja, yaitu tadabbur Al-Quran dan juga tadabbur tulisan Al-Quran. Ya, karena tadabbur menulis Al-Quran, tulisannya aja itu mengandung hikmah. Ya, tadabbur tulisan Al-Quran. Kalau saya sudah punya bukunya tapi belum sempat baca semua. Ya, mentadabburi tulisan Al-Quran, tulisannya bukan Al-Qurannya. Karena nulisnya, ya itu saja sudah berbeda. Contoh, sholat aja, ada sholat, ada sholawat, ada pakai waw, itu semuanya punya makna. Ya, semua luar biasa. Nah, kalau sebab itu kita memang untuk mengkaji Al-Quran ini tidak akan bisa selesai. Ya, tidak selesai Al-Quran ini. Sebab bukan hanya dari segi maknanya, tapi dari segi tulisannya pun subhanallah luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ustaz yang telah membahas Al-Quran tadi. Di awal kita pada sesi pertama dan sesi kedua adalah pertanyaan. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan mengenai tentang apa yang sudah Ustaz tadi sampaikan. Ada pertanyaan? Ayo silakan Pak Kerja. Silakan. Sebelum nanti ada pertanyaan. Nanti hadiah di jangan dulu pulang Pak. Bapak apa? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada redaksi yang bermacam-macam terkait dengan ayat. Karena dia Al-Quran itu kan kalau yang kan bisa dihitung ya. Ya. Tapi kenapa kok bisa sampai bermacam jumlah ayatnya, Ustaz? Baik. Ini kan juga berpotensi karena Al-Quran ini beda-beda. Masih. Ya. Waalaikumsalam. Ya, satu orang lagi Pak, silakan. Ada? Ini Pak. Silakan. Silakan dulu. Ya, silakan Bu. Ya Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diulang Pak Eman? Gimana Bu? Oke. Yang membuka pertama kali siapa? Oke, baik. Baik, dua dulu silakan Ustaz. Yang pertama dari Pak Adep. Baik. Kenapa hitungan ayatnya bisa berbeda? Ya. Saya jelaskan Pak ya. Jadi pada awalnya Al-Quran itu
belum ada ayat. Itu harus dipahami terlebih dahulu. Ketika para sahabat menghafalkan kepada Rasul, Rasul mendapatkan dari malaikat Jibril, itu dihafalkan begitu saja. Contoh misalnya, ya, batas-batas itu juga nanti akan ada setelah di zaman sahabat dan setelah dan tabi'ut tabi'in. Nah, jumlah ini perbedaannya, mengapa seperti ini para ulama Kufah? Karena tadi saya bilang, ketika dituliskan Al-Quran, dibukukan Al-Quran, maka Al-Quran itu hanya pada posisi di sini saja nih. Nih, saya lihatkan ini. Ini pertama. Kemudian, nah ini, yang aslinya ini. Belum ada tanda wakof, belum ada syakal dan dobet, ya, dan belum ada titik-titik ataupun posisi ayat. Posisi ayat itu ada setelah dikumpulkannya para sahabat dan ditulisnya Al-Quran berkali-kali untuk memudahkan tanda wakof. Jadi tanda wakof aslinya itu adalah akhir ayat tadi sebenarnya. Walaupun ada ayat panjang cerita tentang kisah Nabi Yusuf seperti ini, kisah dipenggal-penggal lah ayat tersebut, ditutup dengan diakhiri dengan jumlah ayat tadi. Nah, ini yang menandakan perbedaan para ulama penulisan Al-Quran berbeda-beda. Sehingga perbedaan itu terjadi karena tadi awalnya memang tidak ada jumlah titik-titik posisi-posisi ayat, ya, ayat 1, 2, dan 3, dan 4, ya, kemudian diadakan, diposisikan karena penulisan yang berbeda tadi yang saya sampaikan, penulisan yang di awal sampai akhir itu ada perbedaan penulisan. Jangankan dari jumlah ayat, dabatnya saja sakal a i u itu berbeda, belum ada sama sekali. Nah, disimpulkanlah ada penulisan tadi saya bilang Abu Amr Ad-Dani dengan Abu Dawud Ibnu Najah menuliskan itu untuk kita, ya, dan itu di posisi yang sama dengan riwayat Hafiz an Asim. Contoh, saya contohkan Al-Fatihah saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hafiz an Asim membaca itu 7 ayat. Posisinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ayat ke-7. 7 ayat ke-7 dari Al-Fatihah. Imam Qaulun, riwayat Qaulun Qur'annya, yang kalau kita baca Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu perbedaannya dari bacaannya. Pendek bacaannya, kalau kita maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat ke-6, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat ke-7. Paham, Pak? Di sini saja perbedaannya Al-Fatihah, belum surat-surat yang lain. Posisi ayat itu membedakannya, posisi di mana bacaan-bacaan para ulama dari beberapa qiraah sab'ah saja beda, apalagi jumlah ayatnya. Itu perbedaan. Paham sampai sini, Pak? Nah, sehingga kita memahami kok bisa berbeda, Ustaz, jumlah ayat. Memang begitu. Jangankan yang tadi 6.666, riwayat kita saja yang Hafiz an Asim membacanya 6.236, jauh sekali, hampir kurang lebih 400-an perbedaannya. Karena tadi bacaan batas wakof kadang-kadang perbedaan juga. Makanya para ulama menambah, berhenti di sinilah, berhenti di sini, karena mereka menganggap itu wakof tam, wakof yang sempurna semua. Tidak ada perbedaan atau tidak ada kondisi yang memang mereka ragukan. Contoh misalnya, kalau kita bacakan Hafiz an Asim itu kalau kuat nafas ya, Ustaz, ya.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau kuat napasnya, ya. Itu Hafs an Asim. Tapi ada yang membaca Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti situ kan? Lanjutkan lagi ghairil. Itu tidak ada masalah, tapi Hafs membacanya kayak tadi. Itu menandakan kalau ada yang membaca seperti itu mengerti napasnya kuat dan mengerti Imam Hafs membaca kayak gitu. Itu salah satu contoh penulisan jumlah ayat yang berbeda saja akan mengakibatkan jumlah seluruh ayat berbeda dalam Al-Quran. Itu pertama Pak ya. Kemudian yang ibu tadi, jadi pembukuan pertama kali terjadi di masa Utsman bin Affan Bu. Utsman bin Affan tadi saya sampaikan, ketika ada perbedaan bacaan-bacaan tadi, contoh perbedaan bacaan, kita baca misalnya, kok ada perbedaan bacaan di daerah ini, dan banyaknya para hufat yang wafat, yang syahid pada saat itu di perang Tabuk kalau tidak salah, itu mengakibatkan perbedaan bacaan yang begitu signifikan. Dipanggillah para hufat Quran itu oleh Utsman bin Affan, diketuai oleh Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu mengetuai untuk menulis Al-Quran. Dibukukan dalam bentuk yang sempurna sebanyak 30 juz tadi. Kemudian dibuat jadi 6 kitab induk pada saat itu. Disebarkan ke Mekah, Madinah, Basrah, Kufah, Syam. Ada 5 kota. Di Madinah ada 2, dipegang oleh Utsman bin Affan 1, dipegang oleh Zaid bin Sabit 1, dan disebarkan oleh masyarakat Madinah. Disertai apa? Disertai dengan guru-gurunya. Nah, bagaimana misalnya, kan Basrah dengan Kufah dekat. Kok akhirnya ada berbeda bacaan ini, itu kembali nanti kepada penulisannya. Akhirnya, mengapa cara baca kita yang berbeda dengan Maghribi? Di misalnya Maroko baca surat At-Tin. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahumu ajrun ghairu mamnun. Dibacalah Imam Qalun atau Imam Warash. Di sana kan di negara-negara Afrika bacanya beda sama kita. Warash, Imam Nafi, banyak yang menggunakan Imam Nafi. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim dartahum am lam tundirhum la yu'minun. Gitu cara bacanya. Itu Imam Warash. Imam Warash An-Nafi. Kalau kita Imam Hafs An Asim. Begitu luar biasanya ulama berbeda-beda seperti itu. Ya bagi kita yang mengetahui, enak aja mendengarkannya. Enak-enak bacaannya. Ada juga kan yang mutawatirah itu 10 imam dengan 20 riwayat. Kita baca Imam Asim punya 2 murid, Imam Hafs dan Imam Syu'bah. Imam Syu'bah baca dengan Imam Hafs beda. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla la yunbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim musadah. Kita musadah ya. Fi amadim mumaddadah. Hafaz fi umudim mumaddadah. Itu Imam Syu'bah. 520 perbedaannya. Itu baru satu guru, 2 perbedaannya. Maka disebutlah qiraah sab'ah. Wadduhi wal laili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala. Nanti Bapak jangan bilang ente mau kemana, itu beda lagi, itu bukan riwayat itu ya. Jadi beda apa posisi. Jadi dari Utsman bin Affan Bu ya, penulisannya baru disebarkan sampailah kita sekarang. Betapa berjasanya. Dan ditulis lagi oleh
Abu Amr Adani dan Abu Daud Ibnu Najah, Quran itu sampai dan bentuk Quran kita sekarang. Bentuk Quran kita sekarang lah disebut dengan masih Rasm Utsmani, Khot Utsmani, ditulis oleh Abu Daud Ibnu Najah, seorang ulama ahlul Quran di zaman kurang lebih 400-an Hijriah. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan dulu. Silakan. Hah? Ada perbedaan bacanya. Apa yang sama? Baik. Ya. Pertama itu kalau kita memahami terlebih dahulu, kita fokus kepada Hafs an Asim. Cara baca orang Indonesia ataupun Asia Tenggara ataupun 90% penduduk dunia menggunakan Hafs an Asim. Yang sama ini aja misalnya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu sama semua. Cuma satu aja perbedaannya. Kita baca Maliki Yaumiddin, mereka baca Maliki Yaumiddin. Itu di Al-Fatihah perbedaannya itu saja. Adapun perbedaan yang lain, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu imam yang lain membacanya. Tapi kita membacanya yang perbedaannya di situ. Kalau ihdinas siratal mustaqim masih sama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sama semuanya. Sama di situ maksudnya ya kita tidak berbeda. Kenapa berbeda Ustaz bacaannya? Ada kaidahnya. Kalau Imam Qaulun an-Nafi' kaidahnya 6. Apabila bertemu mim jamak ataupun mat munfasil, maka dibacalah alaihimu. Imam Qaulun, Imam Warsh an-Nafi' ada 13 perbedaannya caranya. Apabila bertemu mat munfasil, mat muttasil, apabila bertemu mim jamak, apabila bertemu ibdal, zawatul ya ataupun salah satu badal, 3 huruf yang bersebut. Hamzah bertemu Hamzah tadi saya contohkan. Innalladzina kafaru sawaun alaihim angdar, 2 wajah itu. 6 harokat bacanya. Angdar, tahu disamarkan, yaitu disebut dengan taklil. Angdartahum am lam tungdirhum la yu'minun. Mat ari sukunnya panjang, itu kalau dibahas banyak banget. 13 cara membacanya, kaidahnya Imam Warsh an-Nafi. Dan Imam Warsh an-Nafi ini riwayat yang tersulit kedua setelah Imam Hamzah. Imam Hamzah kan ada 7 Pak. Pertama Imam Nafi, kedua Ibnu Katsir, ketiga Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, Imam Asim yang kita, kemudian Hamzah yang keenam ini paling sulit bacaan qiraahnya. Yang terakhir adalah Al-Kisai. Nah, yang 7 ini punya 2 murid masing-masing, cara bacanya saya contohkan tadi, gitu Pak. Jadi pilihlah yang sama-sama, ada banyak yang samanya, yang berbeda kalau ada kaidah, misal bertemu Hamzah dengan Hamzah, ya. Ataupun misalnya contoh salat, bacaan salatah. Walladzina amanu bil ghaibi wa yuqimunas sholata. Itu bacaan Imam Warsh. Kenapa baca huruf lam jadi huruf tebal Ustaz? Solo. Ya karena memang gitu bacaannya. Kaidahnya gitu. Makanya kata ketika Rasulullah diturunkan ayat ini, ayat Al-Qur'an, zid, tambah ya Jibril bacaannya. Karena berbeda-beda dialeknya pada saat itu umatnya, begitu. Itulah yang luar biasanya Al-Quran, yang kalau kita pelajari semakin dalam semakin cinta. Sekarang kita hafaz aja dulu Bu ya, dihafalkan.
Allah alam. Silakan, itu ada satu lagi mungkin. Iya, silakan. Mau tanya silakan Pak. Silakan. Kamu udah. Boleh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau mengenai lepas dada yang Allah golongkan menjadi Baik. 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 Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, rindu kita adalah menjadi ahlul Quran. Jadi ahlul Quran itu bukan hanya yang selesai 30 juz, Bapak Ibu ya. Saya tekankan lagi, bukan hanya yang selesai 30 juz. Tapi ahlul Quran itu yang hatinya ini ta'alluq bil Quran. Berhubungan terus, rindu terus dengan Quran. Bapak enggak selesai 30 juz hafalannya, begitu perjuangan yang luar biasa, tapi ingin terus menghafal, ingin terus menghotamkan Quran, ingin terus membaca Quran, ingin berkumpul bersama ahli Quran, ingin mendapatkan kajian Quran, mendalami makna-makna Al-Quran. Pokoknya Al-Quran aja. Dalam sehari kita nggak baca Quran itu nggak tenang. Itu salah satunya makna ahli Quran. Jadi Bapak jangan lihat, oh sudah selesai 30 juz, belum tentu. Bisa aja dulu Pak, ketika saya belajar Quran, ada yang datang. Ketika kita halaqah Quran, ada yang datang kepada kita, menangis. Dulu saya selesai 30 juz Al-Quran Ustaz, bahkan mungkin 15 juz, dan saya tinggalkan itu. Saya sibuk mengejar mimpi saya. Waktu itu dia jadi fotografer atau apalah gitu. Nangis beliau. Maknanya masih ada kekuatan hatinya rindu dengan Quran di sana. Nah, kita yang sudah diberikan cinta kepada Quran, baca Quran satu hari 1 juz, baca Quran satu hari 2 juz, 3 juz, itu kenikmatan yang sangat luar biasa. Semoga kita menjadi ahlul Quran semua, amin. Dan ahlul Quran itu ahlullah, keluarga Allah Ibu, Bapak. Ahlullah wa khassatuh, dan hamba-hamba pilihan Allah di muka bumi ini. Jadi bersungguh-sungguhlah kita bersama Quran. Jadi tidak mesti 30 juz. Kita berusaha berjuang bersama-sama, asalkan terkait cinta kita kepada Quran itu. Ini kadang-kadang tahsin lagi, ataupun nggak suka dengan Al-Quran ataupun kajian Quran, ataupun muncul misalnya MHQ ataupun muncul program-program Al-Quran, nggak suka. Padahal itu Al-Quran, kita langsung ingat Al-Quran kalamullah yang tadi Al-Munazzalu, diturunkan kepada Nabi, penutup para Nabi dan Rasul Muhammad SAW. Al-Muta'abbadu, menjadi ibadah dengan membacanya. Dengan seperti itu, rindu kita, cinta kita kepada Quran, insya Allah terikat, terkait hati kita dengan Al-Quran setiap harinya, bahkan setiap menit, setiap jamnya. Insya Allah kita jadi ahlul Quran, amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Baik Ustaz, terima kasih. Baik. Saya mungkin Bapak simpan dulu kalau ada pertanyaan, insya Allah nanti di waktu yang kali ya kita buka kembali mulai tentang pada sore. Masuk pada sesi ketiga yaitu pertanyaan, karena di sini ada 3 buku dan 2 voucher ya. Ini menurut mudah-mudahan bisa dimiliki seharga 50.000 katanya, bisa ditukar di itu ataupun bisa disimpan ya. Ya, iya salah, nanti bisa. Baik, Ustaz, mohon izin untuk pertanyaan nanti. Ustaz, salah apa benar jawabannya? Ustaz yang memilih, saya berikan pertanyaan dulu, Ustaz. Silakan. Ya, Bapak, Ibu, silakan. Salah satu yang dalam pertanyaan pertama adalah yang tadi oleh Ustaz Padi sudah sampaikan adalah definisi Al-Quran. Ya, sebutkan salah satu yang dalam definisi Al-Quran. Definisinya, tadi Ustaz menyebutkan definisi Al-Quran berbeda-beda. Silakan definisi Al-Quran. Maka ini buat satu. Tuh Ibu tuh. Ya. Kalam Allah.
Ya. Ya. Ini yang dipertanyakan adalah definisi Al-Quran. Definisinya. Keterangan. Siapa ada lagi yang bisa menjawab? Silakan. Pak Ketua, mana ada? Ya. Kalau belum, Ya. lagi. Kalau belum, Diturunkan kepada ini bukan Pak Ketua. Oh, enggak ada ya. Diskusi lagi. Jadi kalau dulu al-Ka'bah ditilawati itu Pak, iya salah satu di antara tiga saja. Itu salah satu definisi Al-Quran. Ya. Baik. Wah, yang pertama. Pertanyaan yang kedua adalah sebutan hukum baca Al-Quran yang mewajibkan memakai hukum tajwid, dan imam siapa yang berpendapat bahwa ilmu tajwid hukumnya wajib dan sudah disampaikan oleh Ustaz. Kan kebanyakan memakai hukum tajwid hukum sunnah adanya gitu ya, tapi ada yang mewajibkan. Silakan bahasa. Imam Nawawi Al-Ghazali. Salah. Salah. Satu, silakan Pak. Imam siapa? Ya, Imam Ghazali. Imam Ghazali, Ustaz? Tidak. Tidak, bukan. Ayo, siapa? Silakan. Tadi udah Ustaz disebutkan bahwa memakai hukum baca Al-Quran hukum tajwid adalah wajib, dan siapakah yang mewajibkan membaca Al-Quran memakai hukum tajwid? Wal ahlu Siapa, Bu? tajwid